Selamat datang di Perguruan Tinggi Agama Islam Ngelawak Kertosono. Saya mengelawak perguruan tinggi Islam pertama di Kabupaten Nganjuk. Perguruan tinggi handal dan bermartabat di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ula. Berkhidmat terbaik untuk kita semua, berbasis keindonesiaan, kecendekiaan, dan keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah dan nabiya ba'da. Saya Dr. Yenal Arifin, MPDI, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ngelawak Kertosono, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan STAIM. STAIM adalah perguruan tinggi keagamaan tertua di Kabupaten Nganjuk. Sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, baik di institusinya maupun program studi yang ada di STAIM. STAIM memiliki 4 program studi. Di antara yang pertama, program studi Pendidikan Agama Islam, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan program studi Ekonomi Syariah. Semuanya ini adalah sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. STAIM sudah mencetak ribuan sarjana yang sudah mengabdikan pada nusa dan bangsa. STAIM Ngelawak Kertosono memiliki 4 program studi, yakni Program Sarjana Pendidikan Agama Islam, Program Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Program Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Program Sarjana Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan yang sudah kita lalui beberapa hari ini, hendaknya kita dari tahun ke tahun itu harus selalu meningkatkan kualitas puasa kita. Puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi lebih dimaknai bagaimana puasa ini menjadi sesuatu yang berharga, menahan diri dari segala hawa nafsu yang akhirnya bisa merusak pahala puasa itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Khamsatu asya tuhbitus shaum," bahwa ada 5 perkara yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama, al-kidbu, berbohong, berkata dusta. Hati-hati, kita ini berkata dusta bukan juga hanya dari mulut. Bisa saja kebohongan itu kalau sekarang bisa melalui sosial media. Kita bikin konten hoax, itu sama saja berbohong. Artinya lisannya tidak berbohong, tetapi tangan kita ini melalui tulisan itu berbohong. Ini juga dapat merusak pahala puasa. Yang kedua, wal ghibatu, ghibah. Artinya menggunjing,
bikin gosip lah kalau sekarang itu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ghibah itu walaupun benar, apalagi berita yang kita sampaikan menggunjing itu orang lain itu ternyata bohong, Masya Allah. Ini akan merusak nama baik orang yang kita gunjingkan. Bahwa menggunjing ini di bulan suci Ramadan hendaknya harus dihindari. Sekali lagi, sekarang banyak konten-konten di sosial media yang kadang-kala isinya itu hanya menggunjing, bikin gosip, ya, apalagi gosip-gosip murahan yang tidak bermutu. Ini akan merusak pahala puasa kita. Sedangkan yang ketiga adalah namimah. Namimah itu artinya mengadu domba. Mengadu domba antara kelompok satu dan kelompok lain. Kita bisa lihat di sosial media sekarang, Masya Allah, orang mengadu domba dari kelompok A, kelompok B, dan seterusnya. Bagaimana dengan puasa kita? Puasa kita akan menjadi sia-sia kalau kita hanya mengadu domba. Karena tentu untuk kepentingan politik misalnya, untuk kepentingan pribadi, menghasut sana, menghasut sini, hingga senang orang lain itu bertengkar. Ini yang harus kita hindari. Kemudian yang nomor 4 adalah wal yaminu wal humus. Artinya kita tidak boleh melakukan dalam bulan suci Ramadan itu bersumpah palsu. Hati-hati manakala kita melakukan sumpah tetapi sumpahnya palsu. Pagi gele, sore sudah jadi tempe. Ini perbuatan yang dapat merusak pahala puasa itu sendiri. Soimin soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dan ini yang harus bersikap hati-hati, wan nadharu bisyahwat, memandang sesuatu itu dengan syahwat. Kita ini memang tidak bisa lepas dari berinteraksi sosial, baik itu di pasar, di kantor, maupun di mana saja. Kadang-kala kita menjumpai sesuatu yang bisa menggoda pandangan kita. Mohon maaf, misalnya menjumpai perempuan cantik yang menggunakan pakaian yang serba minim, yang dilihat sur begitu ya. Ini kalau kita memandang itu dengan syahwat, akan merusak pahala puasa kita. Kita akan sia-sia puasa kita. Sekali lagi kita harus hati-hati, apalagi di sosial media kita bisa melihat apa saja di situ. 5 perkara ini hendaknya kita harus betul-betul bersikap yang hati-hati. Jangan sampai perbuatan yang 5 perkara tadi dapat menghapus pahala kita dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Untuk itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya kita diberi kekuatan
diberikan maunah hidayah agar kita terlepas dari 5 perkara yang dapat merusak pahala puasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Walafubikum. Assalamualaikum warahmatullahi